Satu, dua, tiga. Halo semua. Kami dari kelompok 7 ingin mengeksplor beberapa museum yang ada di Jakarta. Ikutin keseruan kami yuk. Let's go. Hadir untuk melaksanakan ini salah satu tugas. Yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 1847. Wabah penyakit tersebut tidak dapat diberantas oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda yang jumlahnya terbatas. Begitu juga dengan cara pengobatan yang telah ada pada waktu itu, tradisional. Pengetahuan masyarakat pribumi tentang pengobatan dan kedokteran di masa itu sangatlah minim. Mereka hanya berharap kepada para dukun yang saat itu mereka percayai akan mampu menyembuhkan semua jenis penyakit yang mereka derita. Sehingga ada usul dari Kepala Jawatan Kesehatan waktu itu, Dr. W. Bosch, untuk mendidik beberapa anak bumi putra untuk menjadi dokter pribumi dan vaksinator atau mantri cacar. Selesai pendidikan, mereka harus bersedia masuk dinas pemerintahan sebagai mantri cacar. Stovia. Apa kalian tahu? Sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional, gedung ini adalah gedung sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama School Tot Opleiding van Inlandse Artsen atau disingkat Stovia. Stovia berperan penting dalam pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Stovia merupakan sekolah untuk pendidikan kedokteran bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Pelopornya adalah Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa sendiri dibuka pada tahun 1851. Sekolah Dokter Jawa berdiri atas dasar pertimbangan untuk mendirikan sekolah khusus petugas vaksin untuk penanganan wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan wilayah Kresidenan Banyumas. Tujuan Stovia didirikan adalah untuk mencetak tenaga medis di setiap daerah. Selain itu, museum ini adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Beberapa tokoh nasional menempuh pendidikan juga di sini, seperti Ki Hajar Dewantara, Raden Sutomo, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Pada awalnya, gedung Juang bernama Hotel Skomper. Desain Hotel Skomper dirancang oleh seorang pengusaha Belanda bernama L.C. Skomper pada 1939. Pembangunan hotel ditunjukkan sebagai tempat peristirahatan pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Dalam perjalanannya, keluarga Skomper harus merelakan hotel mereka akibat dari penyerahan diri pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang yang berkuasa saat itu lantas menyita semua aset-aset milik orang Belanda, tidak terkecuali Hotel Skomper milik L.C. Skomper, dengan berpindah tangan kepemilikan secara paksa. Praktis fungsi bangunan dan nama bangunan diubah oleh Jepang. Keluarga Skomper pun harus masuk kamp interniran, kamp tahanan untuk warga sipil dan militer saat Jepang berkuasa. Atas izin Gunsei Kanbu Sendenbu, hotel sitaan ini beralih fungsi sebagai asrama pemuda Indonesia yang disebut sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31.
Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia seperti Wikana, Khairul Saleh, Adam Malik, D.N. Aidit, dan sebagainya. Saat itu, para pelajar dan mengajar telah memiliki kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Para pengajar di asrama 31 ini adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sunario, dan Ahmad Subarjo. Semua materi pelajaran yang ada di asrama 31 ini kemudian disebarluaskan ke pemuda di seluruh Indonesia. Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik Si Kongyan. Gedung ini didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak 1908 gedung keramat disewa oleh pelajar Sofia atau School Thought of Leading Fan Inland Artsen dan RS atau Rich School sebagai tempat tinggal dan belajar. Saat itu dikenal dengan nama Commensallenhuis. Mahasiswa yang pernah tinggal adalah Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Suryadi, Muhammad Amir, Rusmali, Muhammad Tamzil, dan lain-lainnya. Sejak tahun 1927, Gedung Keramat 106 digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Bung Karno dan tokoh-tokoh Alphamane Studio Club Bandung sering hadir di Gedung Keramat 106 untuk membicarakan format perjuangan dengan para penghuni Gedung Keramat 106. Di gedung ini pernah diselenggarakan Kongres Karukun, Pemuda Indonesia, dan PPPI. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta. Di masa pendudukan Jepang, jalan ini bernama Jalan Mejidori. Sebelumnya menjadi Punaspro, bangunan ini merupakan tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Pada masa Perang Pasifik, ia mengizinkan rumahnya menjadi tempat disusunnya perumusan naskah proklamasi Indonesia. Ruang pertama, ruang ini menjadi tempat peristiwa bersejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi Indonesia. Ruang kedua, ruangan kedua menjadi tempat Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama di meja bundar dengan pengurus lain seperti BM Diah. Ruang ketiga, ruang selanjutnya terdapat sebuah piano yang menjadi tempat di mana Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi Indonesia. Ruang keempat, ruangan terakhir adalah ruangan pameran benda-benda yang pernah dikenakan oleh para tokoh yang hadir saat perumusan naskah proklamasi.
Karno dan Bung Hatta, seperti itu. Kita nggak usah panjang lebar, nanti sudah panas ya. Cuma untuk aslinya pembacaan naskah proklamasi itu di sini, di depan pelataran rumah Bung Karno. Kemudian masih ada sisa-sisa fondasi rumah. Salah satu destinasi wisata bersejarah yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Tugu Proklamasi. Di tempat inilah Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi sekaligus menjadi penanda kemerdekaan Indonesia. Pada Tugu Proklamasi berdiri 3 monumen bersejarah, yakni Tugu Petir, Patung Soekarno-Hatta, dan Tugu Wanita.